Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahra Mordasis dari kelas A Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang teori feminisme. Jadi sebelum berbicara lebih lanjut, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu feminisme. Jadi feminisme itu adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan memperjuangkan hak-hak wanita, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai perlakuan gender yang bernaung pada hak asasi di lingkungan politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Jadi, kata feminisme ini dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosial utopis, yaitu Charles Fourier pada tahun 1837. Pergerakan yang berpusat di Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill, Perempuan sebagai Subjek atau The Subject of Woman pada tahun 1869. Jadi feminisme itu menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat. Feminisme itu menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Jadi upaya untuk mengubahnya termasuk dalam memerangi stereotip gender serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional yang setara dengan laki-laki. Jadi teori feminis itu adalah sistem gagasan umum dengan cakupan luas tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berkembang dari perspektif yang berpusat pada perempuan. Jadi para feminis itu mengakui bahwa gerakan feminisme merupakan gerakan yang berakar pada kesadaran umum kaum perempuan tersebut. Jadi di sini ada Julia Kristeva yang juga menentang tegas bahwa identitas feminim dengan perempuan biologis serta maskulin dengan laki-laki biologis. Perempuan ataupun laki-laki dalam pemahaman ini dikatakan feminis dan maskulin, dapat berada pada diri siapa saja karena gender bukanlah mengenai jenis kelamin. Keterkaitan orang pada laki-laki bukanlah semata-mata karena penis yang dimilikinya, tetapi juga karena beragam bahasa yang terpedomankan kepadanya. Dengan demikian, tak perlu heran ketika ada seorang perempuan memiliki sifat kelaki-lakian atau maskulin, atau sebaliknya ketika laki-laki memiliki sifat keperempuanan atau feminim. Jadi di sini ada Judith Butler yang mengatakan bahwa dengan jenis kelamin dan gender hal yang sama terjadi dengan menyebut seorang pria atau wanita bahkan sebelum kelahiran. Apa yang terjadi bukanlah pengamatan tetapi pencapaian. Dalam hal ini kasus gender. Hal ini dikarenakan pengucapan tersebut menampilkan serangkaian norma tentang hubungan, identifikasi, keinginan, minat, selera, cara berbicara, berpakaian, berhubungan dengan lawan jenis, dan sebagainya. Ini diterjemahkan ke dalam konstruksi tubuh itu sendiri berdasarkan pada norma-norma gender yang dominan. Dalam kata-kata Butler 2018, meskipun kita hidup seolah-olah wanita dan pria dibuat dengan realitas internal dan karenanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi itu adalah perilaku itu sendiri yang menciptakan gender. Kita bertindak, berbicara, kita berpakaian dengan cara yang dapat dikonsolidasikan kesan sebagai pria atau wanita. Jadi, gender itu bukanlah suatu kebenaran internal yang perlu dipertanyakan. Ini lebih merupakan fenomena yang terjadi dalam mereproduksi secara konstan. Jadi untuk mengatakan bahwa gender itu performatif menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki gender diberikan sejak awal. Tetapi hal ini terjadi selama implementasi yang konstan, yaitu dalam pengulangan sehari-hari norma gender yang memberitahu kita bagaimana menjadi atau tidak menjadi pria, atau bagaimana menjadi atau tidak menjadi wanita. Dalam pengertian yang sama, Judith Butler juga membuat perbedaan antara gender dan kinerja, pementasan atau tindakan, dan gender adalah performatif. Kasus pertama mengacu pada apa yang kita lakukan, memperkenalkan diri kita kepada dunia di bawah label gender, biasanya biner, wanita atau pria. Sedangkan istilah kedua mengacu pada efek yang dihasilkan oleh kinerja tersebut dalam istilah. Jadi itulah tadi pemaparan teori feminisme dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.